Plus 84 HC. Ya, mesin ini HC itu high chroma. Ya, halo, selamat siang Sobat Print Media semua. Saat ini saya berada di booth Gading Murni yang ada di pameran Surabaya Printing Expo di Grand City Convention Center, Surabaya. Bersama saya sudah ada Pak Rudi Sunardi dari Gading Murni dengan Pak Sien. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait mesin develop. Sekedar info aja bahwa kemarin di hari pertama pameran, Gading Murni telah grand launching memperkenalkan printer develop yang terbaru. Apa saja keunggulannya, kita akan coba tanya-tanya ke Pak Rudi. Baik, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang, Pak. Salam sehat selalu. Amin, amin. Sehat. Pak, pertama-tama saya ucapkan selamat atas grand launchingnya printer develop. Semoga bisa membawa kesuksesan yang lebih lagi untuk Gading Murni. Ya Pak, yang pertanyaan pertama Pak, yang untuk Bapak, apa sih Pak yang mendasari Pak Rudi untuk kemudian yakin dengan printer develop ini bisa kemudian membantu untuk memasarkannya? Pasti ada keunggulan-keunggulan khusus yang membuat Pak Rudi yakin, gitu Pak. Baik, akan saya jelaskan ya. Kemarin itu di SPE ya, hari pertama kita launching mesin develop Ineo Plus 84 HC. Ya, mesin ini HC itu high chroma. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah, dulu high chroma dipakai untuk fotografi saja. Ya. Tetapi high chroma sekarang bisa diaplikasikan terhadap semua kerjaan kita. Ya, baik percetakan, fotografi, percetakan poster dan lain-lain. Ya. Packaging apa segala macam. Masalahnya begini. Sekarang kita sudah masuk di era AI ya. Iya, Pak. AI itu semua desain yang ada di AI itu adalah warna-warna bright, Warna-warna terang. warna pastel. Ya. Coba kita lihat aja beberapa contoh desain-desain itu semua kalau pakai AI pasti keluarnya warna-warna yang bright. Iya. Yang warna bright itu hanya kalau dilihat di desain keluar baik di monitor, tapi belum tentu keluar baik di hasil cetak. Iya. Ya. Susah menyamakan warnanya. Karena apa? Hasil cetak kita memakai toner CMYK. Ya, padahal kalau kita lihat AI, kita lihat di monitor itu monitornya RGB. Ya, sehingga Betul. warnanya beda. Ya. Nah, tetapi dengan mesin 84 HC ini adalah mesin yang berbasis pada toner CMYK, tetapi mempunyai satu hal yang khusus, ya, bahwa toner tersebut bukan seperti toner CMYK yang biasanya, ya. Tetapi ini toner CMYK yang diberi komponen warna tambahan, ya, sehingga menimbulkan efek untuk cetak lebih terang ya. Ya, lebih terang dan warna vividnya keluar. Ya. Tapi toner ini bukan toner RGB ya, toner CMYK. Nah, di mesin ini sendiri punya dua mode. Ya. Mode CMYK dia bisa jalan. Ya. Kalau orang mau pakai warna seperti CMYK dia bisa jalan. Ya. Kalau mau pakai RGB vivid color, dia juga bisa jalan. Ya, tergantung kita aja ngeklik yang mana. Ya, berarti sudah ada dua menu di situ ya, Pak? Ada dua. Jadi boleh dibilang, kalau dibilang mesin ini mesin hybrid sebetulnya. Ya, untuk dua fungsi. Jadi tapi dalam satu mesin. Ya. Dan mesin ini tidak mahal. Dan cost per lembarnya tidak mahal. Ya, jadi dalam hal ini sangat affordable. Ya, kalau mesin lain mungkin harganya 1 miliar lebih. Ya, untuk mendapatkan ini. Tapi ini cukup di bawah 1 miliar aja cukup dapat. Sudah bisa produksi ya dengan itu. Dan mesin ini sangat simpel dan tidak memakan tempat. Ya, sangat simpel dan memang ringkas. Ya, itu yang membuat dasar kita mau memperkenalkan ini ya. Karena kita lihat bahwa kebutuhannya sudah ada di situ. Ya, percetakan semua ada di warna vivid itu.
Untuk saat ini ya. untuk saat ini. Dan untuk kedepannya segala sesuatu AI ini kan keluar untuk masa depan. Iya, betul, Pak. Ya, tidak mungkin AI Hanya 1-2 istilahnya. tahun. Ya, kan ini AI kan berkembang terus sih. Betul, betul. Nah, Ya, Pak. demikian juga mesin ini. Mesin ini juga akan berkembang terus. Oke. Dan sistem ini hanya ada di mesin Konica Minolta yang dimana develop adalah salah satu bagian dari Konica Minolta. Iya, iya. Ya, sehingga patennya itu hanya ada di mesin-mesin Konica Minolta. Ya. Ya, karena patennya itu tidak ada mesin merek lain yang bisa mendapatkan hak paten ini karena ini sudah dipatenkan. Oke. Jadi keunggulannya memang dari high chroma-nya dulu ya pertama. Ya, kan, high chroma. warna-warnanya yang keluar Ya. seperti itu. Iya, betul. Dan bukan mesin ini aja loh. Nanti develop akan ada mesin tipe 12010S. Wah, 12.010S. Ya, itu adalah pembaruan dari mesin 12.000 ya. Yang produktivitasnya tinggi plus white toner lah istilahnya ya. White toner. White toner. Ah. Ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang memerlukan white toner. Ya. Apa aja itu, Pak? Aplikasi apa aja itu, Pak? Ya, contoh lah. Bagaimana kalau kita mencetak di atas kertas yang backgroundnya gelap? Oke. Ya, itu ah. white toner itu sangat Membantu bermanfaat. gitu ya, betul. Ya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana kalau kita punya print harus di transparan film. Ya. Oh, Itu iya, kan iya. perlu white. Iya, 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 juga. perlu white itu. Betul, kan? betul, Pak. Dan ada beberapa aplikasi yang butuh white. Ya. Dan ini sudah disiapkan juga oleh Konica Konica Minolta. Minolta. Ya, yang mana develop juga ada. Ya. Dan hebatnya apa? Kita mempunyai customer yang sudah order sama kita, ya. Demikian cepatnya begitu melihat teknologinya, Iya, iya. dengan cepatnya memutuskan bahwa saya order. Dan ini order ini pada waktu kita ke China Print. Jadi mesin belum sampai Indonesia ini ya? Belum di China Print kan baru di launching itu. Ya, begitu lihat langsung tertarik, Langsung jatuh hati. jatuh hati. Nah, itu komennya dari pembelinya langsung jatuh hati. Nah, ini untuk supaya lebih gampangnya kenapa bisa jatuh hati? Ya, langsung aja. tanyakan langsung nih ke tanyakan Pak langsung ke Sian pembelinya. nih. Ini adalah pembeli pertama kita, ya. Kita ada jual 2 unit, ya, Pak Sian. Saya katakan Pak Sian ini adalah salah satu pembeli pertama kita yang paling pertama deh. Kita ngomong paling pertama yang menjadikan ya Pak Sian ini ya. Silakan Pak Sian. Wah, iya tuh Pak Sayan. Kira-kira apa itu tadi membuat jatuh hati langsung tuh? Bahkan mesin pun belum sampai Indonesia ini sudah di order duluan. Ya, terima kasih. Ya, saya sudah punya mesin dari Pak Rudi ini dari 2010. Ya kan, yang 2010, terakhir kalau ya. yang develop kan ya 2-3 tahun yang lalu. Ya, Ya, mesinnya tipe bukan yang paling tinggi. Ya, sejak saya disupport Pak Rudi di mesin develop ini, omset saya meningkat banyak. Wah, Ya, kebetulan. Jadi kebetulan saya belum punya tipe yang paling tinggi di developnya ini. Ya, jadi saya hitung-hitung saya bukan yang kesasar. Ya, saya Jadi tidak memang punya untuk- mesin 12.000. Nah, ini ada yang setara kecepatan untuk dengan produksi yang lebih 12.000, tinggi lagi ya. yang ada spesial colornya. Iya, 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 iya. Ya, otomatis ya saya langsung tertarik karena dari kemarin-kemarin ketika mesin saya yang 2-3 tahun yang lalu diinstal sama Pak Rudi udah kapasitasnya udah berat, ya tentunya butuh mesin yang lebih baru lagi. tingkatnya industri. Lebih tingkatnya industri. Ya. Nah, untuk pengerjaannya sendiri dari Pak Sian biasanya lebih banyak mengerjakan apa sih Pak? Nah, untuk kemudian memutuskan ini berarti kan memang ada kebutuhan khususnya. Nah, marketnya lebih kemana itu Pak? Sebenarnya kalau penciptaan marketnya saya belum ada, ya kan, untuk yang menggunakan special color weight-nya itu. Cuman saya tertarik karena ini kan 12.000 yang diperbaruin yang ada special color-nya. Ya, saya sebenarnya yang membutuhkan adalah yang
12.000-nya, tapi Oh. ketika ada yang spesial colornya Kenapa nggak sekalian saya ambil gitu ya? sekalian. Iya, Makanya dari kemarin sebenarnya saya ngebet untuk bisa lihat ke Beijing mesinnya. Iya. Sekali-kali saya belajar untuk bisa kelas dunia lah, masa kelas kampung terus Ini gitu mah kan. udah kelasnya udah kelas dunia gitu ya, terlalu merendah kalau Mas Ian ini. Ya, berarti memang kita akan perlu mengedukasi pasar lagi ya terkait special colornya develop ini ya, supaya produksinya juga banyak yang masuk ke ini. Ya, Kalau ke Pak Rudi, Pak bisa dibocorin nggak sih Pak untuk dengan special color itu biaya produksinya seberapa sih Pak? Tetap seperti klik ya Pak. Nah. Nah, tetap seperti klik, kita nanggung semua toner dan lain-lainnya. Ya, jadi kliknya sih tidak mahal ya. Kalau 12.010 S itu kliknya sama dengan yang 12.000 sama. Sebenarnya cuma yang spesial color itu nanti color itu perhitungannya sendiri ya. Yang Warna spesialnya sendiri. Ya, yang 12.010 S ya. Tetapi kalau yang C84 HC ya, ini plus 84 HC itu kita tetap pakai klik karena special colornya dia itu kan ada white-nya, tapi dia pakai CMYK dengan tambahan di dalam tonernya itu ada warna-warna yang sesuatu yang bisa memicu warna-warna vibrant itu bisa keluar. Ya, itu sih Pak. Jadi tetap split klik dan kliknya adalah 20% lebih mahal daripada klik pada umum biasanya. Pada umumnya untuk yang special colornya ya. Ya, special colornya untuk yang 84 HC ya. Jadi boleh dibilang itu mesin ini sangat efisien, ya, sangat efisien dan sangat baik. Tapi ini kan balik-balik lagi kebutuhan seseorang itu bisa dilihat dari kapasitasnya. Ya. Kalau kapasitas pasien tuh kalau untuk 84 HC ya mungkin ya cuma mainan aja itu barang itu kan masih istilahnya kecepatan baru 81 kan pasien kan carinya kecepatan 120 ya toh, lalu mesinnya produksi kelas berat Ya, ya, produksinya udah banyak kan. ya. Betul, ya. Jadi kalau dalam hal ini balik-balik lagi teknologi saya hanya menjabarkan teknologi itu aja. Ya, teknologi yang kali ini dikembangkan oleh Konica Minolta yang dimana bagiannya adalah develop juga, itu suatu teknologi yang memang untuk menyongsong kebutuhan percetakan di masa depan, baik yang special color yang HC maupun dengan 12.010 S dengan tingkat toner Toner dengan white tonernya tadi ya. Kalau untuk medianya Pak, medianya dia bisa support apa aja nih Pak? Oh, kalau medianya luas banget ya Pak, pokok segala sesuatu yang bisa cetak lah, umpamanya paper lah, art paper lah, stiker apa masuk semua Pak. Seperti hampir sama seperti Ya. yang biasanya ya. Ya. Hanya membeda di warna saja memang. Ya. Kalau ininya Pak, bocorannya Pak, ke depan ini kan ada lagi nggak yang akan keluar Pak dari Gini, untuk develop 12.010 S ini belum di launching. Ya. Nah, mungkin kalau di tetangga saudaranya mungkin hari ini sudah diperkenalkan. Nah, memang dalam skala produksi mesin kita dapat jadwalnya sudah. Ya, untuk develop itu available stoknya itu ada di bulan September. available stock di bulan September? Ya, bulan September. Tetapi pembeli saya ini, 2 orang pasien dengan Pak Rizal ini, daripada saya sudah mau order, ya enggak apa-apa deh, September saya terima barang enggak apa-apa. Ya kan, tapi saya order duluan. Karena mau mendapatkan sesuatu yang istilahnya ya belajar kelas dunia Pak. apa? Belajar mental kelas Ya, dunia. belajar melihat kelas dunia. Jadi visinya panjang Pak. Ya, Dia melihat di China Print bahwa visinya mesin ini panjang sekali dan banyak manfaatnya, makanya dia langsung
memutuskan untuk tertarik gitu ya. berekspansi ke sana gitu. Oke, Pak Seyan, gambarannya untuk produksi printing ya dan lain sebagainya, kedepannya seperti apa sih Pak? Dengan masuknya printer seperti ini, kira-kira apa saja yang mau disasar Pak Seyan? Ya, saya berusaha banyak merenung Mas. Ya, dulu saya belajar kok nggak pinter-pinter gitu loh, anunya ya. Jadi saya di bos saya yang lama, saya selama 12 tahun, kok saya banyak mikir, kok berjalannya begitu-begitu aja. Ya, tapi dalam 3 tahun ini saya gas aja, nggak mikir, gitu. Jadi saya berusaha melihat dari sisi suppliernya ya, Gading Murni. Saya amatin beberapa customernya Gading Murni. Ada yang dari emper toko dibikin kaya raya sama Gading Murni. Ya, ada customer yang ya biasa-biasa luar biasa. Ini luar biasa tambah luar biasa. Sejak itu saya yang berprinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, apa sih rahasianya orang-orang itu, gitu kan? Saya lihat, oh butuh setia aja sama Gading Murni. Bosnya Gading Murni ngomong beli nih, ya saya beli, gitu kan? Marketnya apa? Ya nanti dipikir nanti. Ya, tapi kan sudah terbukti selama ini kan apa barang-barang yang dari Gading Murni, dari Pak Rudi yang diberikan ke saya, ya semua berjalan, menghasilkan ya. keuntungan, menghasilkan cuan. Tidak ditinggalkan juga gitu kan? Enggak ditinggalkan. Tetap didampingi untuk mendapatkan marketnya itu tadi. Iya, jadi saya yang kecil, saya butuh pelindung yang besar. Ya. Seperti saya beberapa tahun lalu saya diinterview, ya nomor 1 bahwa kita bisnis harus ada keberpihakan. Ya, ketika kita ya seperti di padang belantara, ya berjalan sendirian, kita printing sendirian, sebentar ada harimau kita diterkam, kita mati. Ya, kalau saya sampai nggak bisa jual, saya tinggal ngomong sama Pak Rudi, ini persaingannya sekarang berat, saya nggak bisa jual, ya kan? Masa Pak Rudi akan meninggalkan saya? Tapi kalau saya lihat dari customer yang saya amatin yang ATM tadi itu, ya kan? Oh, kok luar biasa. Dari orang biasa bisa isinya jalan-jalan ke Eropa melulu. Saya juga kepengen, Mas Bambang nggak usah nggak kepengen. Oh, yang pengen Pak. Itu Pak. Ya rahasianya Iya, ada di Gading iya, Murni, iya. wis nurut aja. Itu dia. Disuruh beli ya beli. Iya, makanya berarti memang apa ya, pendampingan dari Gading Murni yang selalu support full itu tadi yang memang akan mendorong teman-teman yang lain untuk tumbuh dan berkembang lagi gitu kan. Ya tadi Mas Bambang kan bertanya marketnya kemana gitu kan. Ya, nomor 1 bahwa kita market bisa terbentuk ketika harga jual kita kompetitif, gitu kan. Harga jual kita kompetitif ketika kita dapat dukungan, support dari supplier kita yang handal. Yang kita bukan seperti yang saya ngomong tadi, kita berada di padang belantara seorang diri, printing sendirian, ya. Ini kita sudah ngomong B2B. Ya, saya menjalin kesetiaan sama Pak Rudi sama develop. Ya, walaupun tetangga sana sini ada mesin mungkin yang lebih bagus, ada harga yang ditawari lebih bagus ya. Tapi ya kepala saya, leher saya kasihkan Pak Rudi, gitu kan. Nah, tapi saya lihat selama ini customer-customernya yang setia sama Pak Rudi sama Gading Murni, ya enggak dibeleh, disayang, dilus-elus, gitu loh. Ya, saya mau, Mas Bambang mau juga kan? Oh iya Pak. Nanti ngobrol sama Pak Rudi berdua. Oke, Pak Rudi, untuk Gading Murni sendiri untuk develop Pak, itu menyasarnya daerah mana aja sih Pak? Jadi supaya customer-customernya juga tahu gitu loh, kalau untuk wilayah sini dia akan langsung ke Gading Murni atau harus kemana? Oke, kita sebetulnya secara nasional itu kita bisa masuk. Secara nasional bisa masuk. Tapi kita ini bergerak di mana kita ada cabang. Ya, cabang kita sudah 9, nanti akhir bulan ini akan ada 10.
Ya. Yang terakhir itu kita buka di Kupang, Pak. Di Nanti Kupang? cabang ke-10. Kita baru selesai meresmikan cabang yang di Samarinda. Samarinda kemarin. Ya. Nanti akhir bulan ini kita cabang Kupang. Oh. Ya, di Kupang akan ada. Ya. Ya pada prinsipnya gini lah, Pak. Gading Murni itu mempunyai satu filosofi bahwa apa yang dibeli dari Gading Murni itu bukan istilahnya kita tinggalkan begitu aja. Ya, kita selalu membuka tangan kalau umpamanya ada kesulitan atau apa atau mau ada upgrade dan apa kita tetap akan layani dengan baik. Ya, jadi tidak mungkin kalau barangnya Gading Murni nanti jadi apa loaan. Ya. Ya, selamanya pasti akan kita masih hargai dan kita cari solusinya. Cari solusi bersama, tumbuh bersama. Ya, jadi istilahnya kan untuk pembelinya Gading Murni itu tidak usah khawatir masalah itu. Ya, makanya kenapa Gading Murni ini customer banyak mempercayai. Ya, banyak yang beli ke kita untuk ekspansi apa segala macam. Ya, karena kita memang memperlakukan mereka dengan sangat baik. Ya, kita paham bahwa kalau mesin tuh semua vendor mungkin mempunyai mesinnya 11-12 dibandingkan kita ya. Tapi yang membedakan kita harusnya adalah pelayanan kita dan service kita lah kepada mereka. Ya, jadi nggak usah khawatir. Saya membantu membesarkan printing mulai dari nol sampai dia menjadi besar dan menjadi seorang yang paling sukses itu juga ada. Ya. Tapi tetap balik lagi saya tidak menuntut sesuatu lah ya kepada mereka bahwa mereka harus pilih-pilih enggak. Karena ada prinsip saya begini, ini seperti burung aja. Kalau pada waktu bayi kita bisa membimbing sampai dia punya sayap bisa terbang. Ya kadang-kadang dia masih pulang. Tapi suatu ketika kalau sudah terbang tinggi, ya sudah berarti kalau jalannya sendiri. Ya, kalau sudah terbang tinggi ketemu jalannya sendiri, ya dan dia bisa berkembang dengan sendirinya. Ya, kita turut bangga juga bahwa itu adalah apa yang hasil dari kita juga. Ya, betul. Ya. Ya, kita kan tidak boleh, jadi kita tidak bisa menahan seseorang untuk maju istilahnya. Betul, Pak. Ya, tapi kita harus memberikan kesempatan orang untuk maju. Ya, kalau sudah bisa lepas sendiri, nah itu berarti bahwa dia sudah berani ambil risiko. Ya kan, risiko. Entah dia terbang tinggi, dipatok sama Raja Wali lainnya, gitu ya. Nggak tahu lagi, ya toh. Tapi kalau dia masih terbang dekat-dekat dengan kita, paling tidak kita kan masih bisa Membantu dan melindungi. ya. Jadi itu aja prinsipnya kita. Jadi kita terus terang aja sangat concern terhadap semua pembeli-pembeli kita lah. Jadi kita tidak akan meninggalkan pembeli-pembeli kita. Tetap akan disupport terus. Baik, saya rasa saya sudah cukup lama mengganggu waktunya Pak Rudi ini, Pak Rudi dan Pak Sian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga semakin berkibar baik Gading Murni, Pak Sian terus tumbuh. Selamat juga nanti untuk pembukaan cabang baru di Kupang, Pak. Ya, terima Kita kasih. tunggu undangannya nanti. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Primedia. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Rudi Sunardi dari Gading Murni serta Pak Sien. Kita ketemu lagi nanti di event-event selanjutnya. Yuk, terima kasih.